Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel kami. Terima kasih. Tak usah berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Mira baru 3 hari tinggal di rumah majikannya, Arman dan juga Ratna, di Bandung. Pagi itu Ratna sudah bicara dengan nada tinggi ketika melihat piring di dapur belum dicuci. Kerjain semua ini ya, sebelum kamu berangkat jemput Dimas, ucapnya sambil melipat tangan di dada. Mira mengangguk meski matanya melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11:10. Jam pulang sekolah Dimas tinggal beberapa menit lagi, dan jarak sekolah rumah cukup jauh. Ia bergegas mencuci piring, menyapu ruang tamu, lalu mengambil tas kain untuk menaruh bekal sisa Dimas. Di perjalanan Mira merasa pandangan mata beberapa pria di warung pinggir jalan terlalu lama menatapnya. Seorang di antaranya mengenakan kaos lusuh dan juga celana pendek, melontarkan komentar kasar. Mira menunduk dan mempercepat langkah. Ia berharap bisa segera sampai sekolah. Namun sampai di gerbang, seorang satpam menegurnya karena terlambat menjemput. Loh mbak, Dimas sudah menunggu dari tadi loh. Ini hampir setengah jam, katanya. Mira hanya minta maaf sambil menuntun Dimas keluar. Dalam perjalanan pulang, Dimas terlihat cemberut. Mama marah kalau aku pulang telat, ucapnya tanpa menoleh. Mira mencoba menjelaskan bahwa ia harus menyelesaikan pekerjaan rumah dulu, tapi anak itu tak menjawab. Sesampainya di rumah, Ratna langsung membentak. Kamu pikir gajimu dibayar buat santai? Mira menunduk, menahan diri agar tidak membalas. Sore harinya saat ia membuang sampah ke depan, ia kembali bertemu dua pria yang tadi melihatnya di jalan. Kali ini, mereka tersenyum sinis dan memanggilnya dengan nada yang membuat bulu kuduknya berdiri. Malam itu Mira tak bisa tidur, suara tawa pria dari warung terdengar sampai ke kamarnya. Bercampur dengan perasaan was-was, ia juga mulai berpikir, bagaimana kalau suatu hari nanti, ketika dia menjemput Dimas lebih sore lagi, ketika jalanan semakin sepi dan orang-orang itu masih ada, perasaan tidak nyaman itu terus membayanginya sampai pagi. Pagi itu Ratna sudah menunggu di ruang makan dengan wajah ketus. Siang ini kamu jemput Dimas, dia pulang lebih awal, karena gurunya ada urusan, kata Ratna tanpa menoleh, sibuk dengan ponselnya. Mira hanya mengangguk meski hatinya langsung terasa berat. Ingatan tentang tatapan dan panggilan sinis dari pria-pria di warung kemarin membuat perutnya mual. Namun ia tak punya pilihan setelah membereskan piring dan mengepel lantai. Ia buru-buru mandi lalu mengenakan jaket tipis. Sekitar jam 11:15 Mira keluar rumah dengan langkah cepat. Jalan menuju sekolah terasa lebih sunyi dari biasanya. Warung-warung sebagian masih tutup karena baru buka sore. Namun dari kejauhan, ia melihat dua pria yang kemarin menggodanya sedang duduk di motor, merokok sambil memandangi orang yang lewat. Saat Mira berjalan melewati mereka, salah satu bersiul panjang. Neng, yang kemarin mau kemana nih Neng? Kami boleh ikut gak? Goda pria itu sambil tertawa. Mira pura-pura tidak dengar dan mempercepat langkah. Jantungnya berdegup dengan keras. Sampai di sekolah, ia mendapati gerbang sudah sepi. Hanya ada satpam yang duduk di pos jaga. Oh, kamu nyari Dimas ya? Tadi udah dijemput sama pamannya, kata satpam itu. Mira kaget. Pamannya? Saya nggak tahu tuh. Bu Ratna juga nggak bilang.
Satpan mengangguk sambil menunjuk arah jalan keluar. Katanya buru-buru, Bu. Dia langsung dibawa. Mira merasa panik, takut Ratna mengira dirinya lalai. Ia juga segera berjalan pulang, berharap bisa menjelaskan semuanya sebelum Bu Ratna marah. Namun baru beberapa langkah meninggalkan sekolah, Mira menyadari ada motor yang mengikuti dari belakang. Ia menoleh sekilas dan melihat 4 pria di 2 motor. Salah satunya adalah pria yang tadi bersiul. Mereka melambatkan laju motor mengikuti langkah Mira sambil berkomentar kasar. Jalan sendiri ya, Neng. Nggak takut. Suara mereka terdengar mengejek. Mira berusaha tetap di jalur trotoar, tapi suara tawa mereka semakin dekat. Seorang tukang ojek yang mangkal di dekat perempatan itu melihat Mira dan mengangkat tangan memberi tanda. Mbak, mau saya antar? Tanyanya dengan wajah prihatin. Mira belum sempat menjawab, para pria itu malah membentak si tukang ojek. Weh, urus urusanmu sendiri saja ya. Jangan sok jadi pahlawan. Salah satu dari mereka bahkan maju mendekatkan motor ke kaki Mira, membuatnya hampir tersandung. Mira langsung menggeleng pada tukang ojek, takut situasi semakin memanas. Langkah Mira makin cepat, tetapi motor-motor itu tetap membuntutinya hingga ke dekat gang rumah majikan. Saat mendekati belokan, mereka akhirnya memutar balik, tapi tatapan mata mereka jelas memberi pesan bahwa ini belum selesai. Mira masuk rumah dengan nafas terengah, mencoba terlihat biasa saja. Ratna sudah menunggu di ruang tamu. Mana Dimas? Tanyanya dengan nada tajam. Mira menjelaskan bahwa Dimas dijemput oleh pamannya, namun Ratna justru mengernyit. Kamu nu gimana sih? Gak pastiin dulu ya. Kalau dia kenapa-napa gimana? Suara Ratna semakin keras, membuat Mira terdiam menahan kesal. Siang hari itu, Mira mencoba melanjutkan pekerjaannya di dapur. Tetapi bayangan wajah para pria itu terus terngiang. Sore menjelang, Ratna keluar rumah bersama Arman tanpa memberitahu kemana, meninggalkan Mira sendirian. Dan saat ia menjemur pakaian di halaman belakang, suara motor berhenti di depan pagar membuatnya kaku. Ia mengintip dari celah pintu, melihat 2 pria berdiri sambil tertawa kecil. Sepertinya rumahnya di sini. Kata salah satu. Mira buru-buru menutup pintu dan mengunci rapat semua akses masuk. Malamnya, saat Mira hendak tidur, suara tawa dari warung depan kembali terdengar. Namun kali ini diselingi suara seorang menyebut namanya. Mira, besok jangan buru-buru pulang. Biar abang temenin. Ujar suara itu keras membuat bulu kuduknya meremang. Ia mematikan lampu kamar dan menarik selimut hingga ke dagu, berharap suara itu menghilang, tapi dalam hati ia tahu bahwa ancaman itu semakin nyata. Dan entah bagaimana ia akan melewati hari esok jika harus kembali ke rumah sendirian. Pada pagi harinya, Mira bangun dengan mata sembab. Tidurnya tak kunjung datang semalaman. Ratna sudah berkeliaran di dapur memerintahnya menyiapkan sarapan, sambil mengeluh soal rumah yang dianggap kurang rapi. Mir, siang ini kamu jemput Dimas lagi ya. Jangan sampai terlambat seperti kemarin. Pokoknya, aku gak mau kamu kasih alasan apapun. Ujar Ratna, sambil menaruh piring kotor di meja. Mira menelan ludah, mengangguk saja meski hatinya berontak. Sepanjang pagi ia berusaha menyibukkan diri agar pikirannya tidak melayang ke kejadian kemarin. Tapi rasa cemas tetap menyelip di setiap gerakannya. Jam 11 kurang, langit mendung. Angin membawa bau tanah basah, tanda hujan akan turun. Mira mengenakan jaket tipis dan memutuskan membawa payung. Ia berangkat lebih awal, berharap bisa menghindari kemungkinan bertemu dengan para pria itu. Namun ketika ia melewati warung kecil di ujung jalan, Mira melihat 5 pria yang selama ini mengganggunya sedang berkumpul. 2 duduk di bangku warung, 3 lainnya bersandar di motor. Mereka langsung menoleh dan tersenyum lebar ketika Mira liwat. Neng Mira,
rajin banget sih keluar. Mau ke sekolah lagi ya? Salah satu terdengar jelas. Mira pura-pura tidak mendengar dan menundukkan kepala, tapi langkahnya dipercepat. Tak jauh dari sekolah saat itu, hujan mulai turun. Gerimis berubah menjadi deras saat ia sampai di gerbang. Untungnya kali ini Dimas masih ada, berdiri di bawah atap sekolah sambil menunggu. "Mbak, kok baru sekarang sih?" tanya Dimas. Mira hanya menjawab singkat saat itu. "Ayo pulang, hujan." Mereka pun berjalan cepat sambil berbagi payung. Namun saat melewati tikungan dekat lapangan kosong, Mira melihat dari ekor matanya beberapa motor mendekat. Suara knalpot yang berisik membuatnya menoleh. Benar saja 5 pria itu datang dari arah belakang. 2 motor memepet mereka dari kiri dan kanan, sementara yang lain menutup jalan di depan. Dimas kaget dan memegang lengan Mira dengan erat-erat. "Mbak, ada apa ini, Mbak?" tanyanya dengan wajah pucat. Mira berusaha tenang. "Sudah Dimas, gak apa-apa, jalan terus aja," ucapnya dengan pelan. Salah satu pria turun dari motor, berdiri menghalangi langkah mereka. "Neng, numpang lewat ya Neng, biar kita yang antar," katanya sambil tertawa. Mira mencoba memutar arah, tapi motor lain sudah menutup jalan. Hujan deras pun membuat jalan licin, sulit baginya untuk bergerak cepat. Ia menahan payung di atas kepala Dimas, mencoba menghalangi tubuh anak itu dari pandangan para pria. Ketika sedang dihajar, tiba-tiba seorang pedagang bakso keliling muncul dari gang sebelah. Mendorong gerobak. Melihat situasi itu, ia sempat berhenti dan menatap Mira, lalu para pria itu. Namun salah satu pelaku berteriak, "Pak, lewat aja Pak, gak usah ikut campur, urus-urusan bapak sendiri." Nada suaranya penuh ancaman. Pedagang itu memilih menunduk dan mendorong gerobaknya pergi, meninggalkan Mira yang mulai gemetar. Seorang pria lain mendekat, memegang ujung payung Mira dan menariknya keras hingga payung itu lepas dari tangan. Hujan langsung mengguyur tubuhnya, membuat pakaian melekat di kulit. Dimas mencoba memungut payung, tapi seorang dari mereka mendorongnya ringan, cukup membuat anak itu terhuyung. "Jangan sentuh anak itu ya," teriak Mira spontan, memeluk Dimas dengan satu tangan. Ketegangan itu hanya terhenti ketika dari kejauhan terdengar bunyi klakson mobil yang semakin mendekat. Para pria itu menoleh dan saling memberi kode. Mereka perlahan mundur lalu naik ke motor masing-masing. "Ingat ya Neng, urusan kita belum selesai. Sampai ketemu lagi Neng," ucap salah satu sambil tersenyum sinis sebelum tancap gas meninggalkan tempat itu. Dengan nafas tersengal, Mira menggandeng Dimas pulang. Tangannya dingin bukan hanya karena hujan, tapi juga karena takut yang membekas. Setibanya di rumah, Ratna langsung menyalahkannya karena baju Dimas basah. "Kamu gimana sih Mir? Gak bisa jagain anak orang ya? Dasar, kalau kerja gak pernah becus," bentaknya. Mira ingin menceritakan kejadian tadi, tapi kata-kata itu tertelan. Ia tahu Ratna hanya akan menuduhnya mencari alasan. Dan sore hari saat hujan reda, Mira keluar sebentar ke halaman belakang untuk mengambil cucian yang terendam air. Saat ia berdiri di sana, terdengar suara motor berhenti di depan. Ia mengintip lewat celah pagar, melihat salah satu dari pria itu berdiri di trotoar, menatap langsung ke arah rumah. Ia tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya, memberi isyarat seperti memanggil. Mira mundur, jantungnya berdebar tak karuan. Ia kembali masuk ke dalam dan mengunci semua pintu. Malam itu, suara tawa dari arah warung kembali terdengar. Kali ini disertai suara pelan memanggil namanya. Rasanya seperti ancaman yang sengaja dikirim, membuat Mira sadar bahwa para pria itu tidak akan berhenti begitu saja, dan cepat atau lambat ia akan kembali berhadapan dengan mereka. Karena mereka memang menginginkan Mira sebagai orang yang bisa memuaskan hasratnya. Kini seiring berjalannya waktu, kesadaran itu benar-benar terbukti pada sore yang basah.
Ketika saat itu Dimas pulang terlambat dari sekolah, Ratna yang sejak siang terlihat uring-uringan langsung memanggil Mira dengan nada tinggi. "Kamu jemput sekarang juga ya? Jangan pakai lama," perintahnya. Mira yang baru selesai menjemur cucian tak sempat berganti baju. Ia mengambil payung kecil dan langsung berlari keluar, memilih jalan pintas agar cepat sampai ke sekolah. Hujan mulai turun lagi membuat langkah Mira semakin terburu-buru. Namun begitu melewati tikungan sempit, 5 pria itu muncul dari balik pohon dan pagar, seolah sudah menunggu. 2 di antaranya berdiri menghalangi depan, sementara 3 lainnya dari belakang. Mereka mengepungnya saat itu. Akhirnya ketemu juga ya," kata salah satu dengan nada dingin. Mira mencoba mundur tapi pundaknya langsung dipukul keras oleh pria bertubuh besar, membuatnya meringis kesakitan. "Jangan coba-coba kabur ya kamu," ucapnya sambil merampas tas yang dibawa Mira. Dari tas itu mereka mengeluarkan dompet dan memeriksa isinya. "Ini cuma segini. Katanya dulu kamu sering minta transfer jutaan." "Dasar cewek matre," ejek salah satu membuat Mira terkejut karena tahu soal masa lalunya. Dalam kepanikan panik, Mira baru sadar bahwa mereka bukan orang asing sepenuhnya. Wajah 2 di antaranya memang pernah dilihatnya di foto profil Facebook beberapa bulan lalu. Dulu saat ia masih di kampung, Mira memang pernah berkenalan dengan beberapa akun pria yang suka mengirimi pesan. Awalnya mereka mengobrol biasa, lalu Mira beberapa kali meminta uang transfer untuk keperluan pribadi. Ia juga berjanji akan bertemu suatu saat. Namun ketika Mira pindah kerja ke Bandung, ia memutus komunikasi dan rupanya identitasnya terbongkar lewat unggahan foto yang menunjukkan tempat kerjanya. "Jadi, ini pembantu yang suka minta uang cuma-cuma itu?" "Iya," kata yang lain sambil menatapnya dari atas ke bawah. Mereka memaksanya masuk ke area kosong di belakang bangunan tua yang sudah lama tak terpakai. Tanahnya becek, dinding yang lembab, dan bau apek menusuk hidung. Mira berteriak keras meminta tolong, tapi hujan deras membuat suaranya tenggelam. Lalu lintas ada di jalan. Beberapa ratus meter dari situ, mustahil ada yang mendengar suara jeritan dari Mira. Ia berusaha mencoba lari tapi kakinya terpleset lumpur dan jatuh tersungkur. Payungnya terlempar jauh. Seorang pria langsung menarik lengannya kasar membuatnya berdiri lagi, lalu mendorongnya ke tembok. Tangan lain meraih rambutnya memaksa wajahnya menghadap mereka. "Kamu pikir gampang bohongin orang? Minta uang seenaknya, terus kabur. Dasar." Bentak salah satu yang matanya merah, entah karena marah atau pengaruh alkohol. Mira memohon agar dilepaskan dan berjanji akan mengembalikan uang yang pernah ia minta dulu. Namun tawa kasar mereka hanya menambah ketakutannya. "Kita nggak mau uang sekarang. Intinya, sebagai gantinya, kita mau kamu bayar dengan cara lain," kata pria berbadan tinggi yang sejak tadi hanya tersenyum miring. Beberapa tangan mulai memegang tubuhnya, menarik jaket dan juga kerah bajunya. Tiba-tiba, seorang warga lelaki parubaya yang kebetulan lewat di pinggir bangunan itu berhenti, mencoba melihat apa yang terjadi. Apa-apaan kalian? Sedang apa kalian?" teriaknya. Namun salah satu pelaku langsung mengeluarkan sebilah besi panjang dan mengayunkannya ke arah warga itu. "Pergi kalau nggak mau kena," ancamnya. Warga itu mundur ketakutan lalu lari tanpa menoleh. Kini Mira benar-benar sendirian. Kelima pria itu semakin berani mengurungnya di sudut, kakinya gemetar. Nafasnya memburu dan hujan yang membasahi tubuh membuatnya semakin lemah. Seorang di antara mereka menyandarkan motor ke dinding, lalu mendekat. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Mira. "Cantik, kita udah sabar nunggu ya. Sekarang giliran kamu yang harus nurut sama kita. Kamu harus melayaniku dengan puas," ucapnya pelan namun penuh tekanan.
Mira mencoba membentak, menendang kaki salah satunya, tapi langsung dibalas dengan dorongan keras yang membuat punggungnya membentur dinding. Rasa sakit menjalar, tetapi ketakutan jauh lebih besar daripada nyeri itu. Mereka saling memberi isyarat dan dua orang langsung memegang lengannya erat-erat. Sementara yang lain berdiri di depan, menghalangi setiap celah untuk lari. Hujan di luar semakin deras, suara guntur bergemuruh. Namun di ruang sempit itu, suara tawa kasar para pria lebih memekakan telinga. Mira tahu tidak ada yang akan datang menolong kali ini. Bayangan masa lalunya di Facebook, obrolan-obrolan iseng yang dulu ia anggap sepele, kini berubah menjadi mimpi buruk yang nyata, mengurungnya di tempat yang tak mungkin ia lupakan seumur hidup. Hujan deras terus mengguyur, dan waktu terasa berjalan sangat lambat bagi Mira. Tubuhnya terasa kaku, dingin dan juga lemas. Namun 5 pria itu seperti tidak pernah kehabisan tenaga untuk melakukan apa yang mereka mau. Rasa sakit, takut, dan malu bercampur menjadi satu hingga membuat pikirannya kabur. Menjelang sore saat langit mulai gelap, hujan sudah reda, tetapi tubuh Mira seperti tak lagi punya tenaga untuk berdiri. Ianya duduk di tanah becek dengan pakaian berantakan, nafas tersengal dan pandangannya kosong. 5 pria itu pun akhirnya berhenti melakukannya setelah merasa puas. Wajah mereka tampak sangat puas, sementara nafas mereka terengah-engah karena kelelahan setelah menikmati tubuh dari Mira. Salah satu meludahkan air liur ke tanah dan berkata, "Udah cukup, kita pergi." Yang lain terkekeh sambil membetulkan celananya. Lalu mereka berunding sebentar di dekat motor. "Ayo, bawa dia aja, taruh aja di pinggir jalan, biar orang mikir dia pingsan," ucap salah satu tanpa banyak bicara. Mereka menyeret Mira yang sudah terlalu lemah untuk melawan. Di sisi lain, Dimas yang sejak tadi menunggu di sekolah akhirnya diantar pulang oleh satpam. "Tadi Kak Mira belum datang, Dimas. Jadi saya antar saja ya," kata satpam itu kepada Bu Ratna yang langsung menunjukkan wajah marah. "Kemana sih ini anak? Orang kerja kok seenaknya. Disuruh jemput anak malah pergi." Ratna langsung bersiap untuk memaki Mira begitu perempuan itu pulang. Namun Arman yang baru pulang dari kantor mencoba menenangkannya. "Sudahlah Bu, mungkin ada halangan. Tunggu saja sebentar lagi," ucapnya sambil melepas sepatu. Waktu berjalan, jam di dinding menunjukkan pukul 8 malam. Ratna yang duduk di ruang tamu mulai resah dan melirik ke arah pintu. Ia hendak bicara lagi ketika tiba-tiba suara ponsel rumah berdering. Arman yang mengangkat lalu wajahnya berubah tegang. "Halo? Iya, saya Arman." "Apa? Rumah sakit?" Suaranya meninggi. Ratna yang mendengar langsung berdiri. "Kenapa, Mas? Apa yang terjadi?" tanyanya dengan cemas. Arman menutup telepon sebentar lalu berkata, "Mira, Bu, dia ada di rumah sakit. Katanya ada warga yang menemukan dia tak berdaya di pinggir jalan." Ratna dan Arman pun segera menuju rumah sakit. Di ruang IGD, Mira terbaring lemah dengan wajah pucat dan mata terpejam. Tubuhnya terlihat kotor, rambutnya basah kuyut, dan ada bekas memar di pipi serta lengannya. Seorang perawat menghampiri Arman saat itu. "Misi, Pak. Tadi ada warga yang bawa dia ke sini. Katanya ditemukan di dekat jalan besar, tidak jauh dari gang menuju pasar. Posisinya terlentang di trotoar, Pak, seperti habis pingsan." Arman mengangguk pelan sementara Ratna masih terpaku menatap Mira. Seorang bapak parubaya yang duduk di kursi tunggu kemudian menghampiri mereka. "Saya yang nemuin dia, Pak. Waktu itu saya pulang dari warung. Lihat ada 5 motor melaju kencang meninggalkan area bangunan tua. Dan pas saya mendekat, saya lihat dia tergeletak, Pak. Bajunya udah berantakan. Saya langsung panggil orang aja buat bawa ke rumah sakit.
ceritanya dengan nada serius. Arman menelan ludah mencoba menyembunyikan kegelisahan. Ratna menggenggam tasnya erat, merasa dadanya sesak mendengar penjelasan itu. Dokter yang memeriksa Mira keluar dan memberi kabar bahwa kondisinya lemah karena kelelahan fisik dan juga shock berat. Dia butuh istirahat total dan pengawasan, Pak. Bu, kalau sudah sadar, tolong jangan beri tekanan, pesan dokter itu. Ratna mengangguk pelan tapi wajahnya tampak kaku. Mungkin ia masih belum bisa berencana bagaimana Mira bisa berada di situasi seperti ini. Sementara itu di pikiran Arman, potongan cerita warga tadi terus terulang. 5 motor yang pergi tergesa-gesa. Mira yang ditemukan dalam keadaan seperti itu. Dan lokasi di dekat bangunan kosong. Semuanya seperti potongan teka-teki yang membentuk gambaran buruk. Ia menatap Mira dari balik kaca ruang perawatan. Perempuan itu terlihat begitu rapuh, berbeda dari sosok yang setiap hari bekerja di rumah mereka. Malam semakin larut, Ratna duduk di kursi tunggu dengan wajah murung. Sementara Arman berbicara sebentar dengan pihak keamanan rumah sakit untuk meminta bantuan melapor ke polisi. Di sudut ruang tamu, bapak yang menemukan Mira masih duduk sesekali melirik ke arah ruang perawatan dengan raut prihatin. Kalau tadi saya berani teriak atau ngejar motor itu, mungkin saya bisa nangkap pelakunya, Bu. Pak. Sudah, Pak. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang dia sudah selamat dulu, jawab Arman. Di luar rumah sakit, hujan pun mulai turun lagi. Tipis namun dinginnya menusuk. Di dalam, Mira masih belum sadar namun tangannya bergerak sedikit, seperti berusaha menggenggam sesuatu. Arman memperhatikannya lalu berkata pada Ratna, Bu, begitu dia sadar, kita harus tahu siapa yang melakukan ini, Bu. Ratna menatap Mira lama-lama, lalu mengangguk pelan. Tanpa sadar menggenggam ujung selimut tempat Mira berbaring. Malam itu menjadi awal dari beban baru karena mereka tahu apapun yang terjadi, kejadian ini akan meninggalkan luka yang tidak mudah hilang. Dan bayang-bayang 5 pria itu masih berkeliaran di luar sana. Dan malam hari itu menjadi awal dari beban baru bagi semua orang yang mengenal Mira. Di sisi lain, setelah puas memperkaos Mira, kelima pria itu meninggalkan bangunan tua dengan tawa keras. Mereka merasa seperti menang dan seolah berhasil membalaskan dendam yang mereka simpan sejak lama. Padahal yang punya masalah adalah satu orang saja, namun menyebar ke gengnya. Mereka pun melaju ke sebuah tempat terbuka di pinggir kota, membeli botol-botol minuman keras, lalu duduk melingkar sambil merokok. Musik dangdut dari ponsel mereka memekakan telinga, sementara tangan-tangan mereka saling bergantian menuang minuman. Beberapa kali mereka menyebut nama Mira sambil tertawa, membicarakan detail kejadian dengan nada sombong. Malam itu, mereka mabuk berat terhuyung-huyung, bahkan beberapa sempat muntah di pinggir jalan. Sementara itu di kampung halaman Mira, ratusan kilometer dari Bandung, orang tuanya mulai merasa khawatir. Biasanya setiap minggu, tepatnya hari Minggu sore, Mira mengirim kabar lewat telepon dan mengirim sejumlah uang hasil kerjanya. Namun sudah 4 hari ini tak ada kabar. Telepon tak diangkat dan pesan tak dibalas. Ibunya mondar-mandir di ruang tamu sekali menatap ponsel dengan harap-harap cemas. Ayahnya mencoba menenangkan, berkata, mungkin Mira sibuk atau sedang banyak pekerjaan. Tapi tatapan mata mereka berdua jelas menunjukkan rasa cemas yang sama. Di rumah sakit Bandung, kondisi Mira cukup memprihatinkan. Dokter yang memeriksanya menyampaikan bahwa kini ia juga mengalami luka serius di beberapa bagian tubuh, termasuk memar di wajah, lengan, dan kaki. Yang paling parah terdapat pembengkakan dan tanda-tanda infeksi di area kelaminnya akibat kekerasan yang dialaminya kemarin. Dokter menyarankan perawatan intensif, pemberian obat, dan observasi ketat untuk mencegah infeksi menyebar. Arman berdiri di luar ruang perawatan mendengarkan penjelasan dokter dengan wajah serius. Ratna ada di sampingnya namun terlihat kurang peduli.
Kalau begitu, kamu saja yang urus ya mas. Aku nggak mau terlalu ikut campur urusan ini, katanya dingin. Arman pun memandangnya sekilas, heran dengan sikap istrinya, tapi memilih diam. Ia tahu, Ratna sejak awal memang kurang menyukai Mira, dan kejadian ini seolah tidak membuatnya berubah. Malam itu, Arman mengurus segala keperluan administrasi rumah sakit, menandatangani dokumen dan menebus obat di apotek. Ratna memilih duduk di kursi tunggu sambil bermain ponsel. Sekali, ia melirik ruang perawatan, namun tak pernah benar-benar menghampiri. Perawat masuk ke ruangan membawa cairan infus dan alat medis untuk membersihkan luka-luka Mira. Dari balik kaca, Arman melihat Mira meringis saat perawat menyentuh area yang luka. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Sekitar pukul 10 malam, polisi datang ke rumah sakit setelah mendapat laporan dari pihak keamanan. Dua petugas menanyakan kronologi kejadian kepada Arman. Ia menjelaskan apa yang ia ketahui, termasuk cerita warga yang menemukan Mira. Polisi mencatat semua keterangan lalu berkata akan memeriksa lokasi dan mencari saksi tambahan. Arman mengangguk meski hatinya tahu, mencari 5 pria itu di kota sebesar ini tentunya tidak akan mudah. Di sisi lain, di kampung malam itu ayah Mira mencoba menghubungi nomor tetangga yang ia kenal dengan teman-teman kerja Mira di Bandung. Ia berharap akan mendapatkan kabar, namun yang ia dapat hanya jawaban singkat. Kami juga belum melihat Mira beberapa hari ini, Pak. Perasaan khawatir semakin menjadi-jadi dan ibunya mulai menangis diam-diam di kamar. Sementara di rumah sakit, Ratna berdiri dan berkata pada Arman, "Aku pulang duluan ya. Besok pagi aku kesini lagi. Kamu saja yang jagain kalau mau." Tanpa menunggu jawaban, ia pergi meninggalkan Arman yang masih menatap Mira di ranjang. Arman mendekat duduk di kursi samping dan memegang tangan Mira dengan pelan. "Kamu kuat ya? Kita cari orang-orang itu," bisiknya. Lampu kamar perawatan diredupkan, suara hujan tipis di luar jendela terdengar samar. Arman menatap wajah Mira yang masih lemah, lalu matanya beralih ke pintu. Dalam hati ia berjanji tidak akan membiarkan perbuatan 5 pria itu berlalu tanpa balasan. Walau Ratna tak peduli, malam itu ia sadar masalah ini belum berakhir dan justru baru saja dimulai. Keesokan paginya, Arman menerima telepon dari seorang yang tak ia kenal. Suara di ujung sana berat dan terkesan tegas. "Saya kakaknya Mira. Saya baru dapat kabar dari kampung soal apa yang terjadi. Sekarang saya sudah di Bandung. Kita ketemu." Arman terkejut namun lega ada keluarga Mira yang datang. Mereka bertemu di depan rumah sakit kakak Mira. Seorang pria bertubuh kekar dengan kulit legam bekas terbakar matahari memperkenalkan diri sebagai Rudi. Ia baru pulang dari pelayaran kapal barang dan langsung menuju Bandung begitu tahu kabar adiknya. Arman menceritakan semua yang ia tahu, termasuk ciri-ciri para pelaku dan lokasi yang diduga menjadi tempat mereka berkumpul. Rudi mendengarkan tanpa memotong, namun wajahnya semakin mengeras. "Saya nggak akan tinggal diam. Mereka harus bayar," katanya tegas. Arman yang sebenarnya ingin menyerahkan urusan ini pada polisi, merasa tak sanggup menolak melihat amarah dan rasa sakit di mata Rudi. Sore hari itu Rudi mulai mencari informasi. Ia mendatangi warga sekitar bangunan tua tempat Mira ditemukan. Dari sana ia mendapat kabar bahwa 5 pria itu sering berkumpul di sebuah rumah kosong di ujung gang sempit yang dijadikan markas untuk pesta minuman keras dan berjudi. Rudi segera menghubungi beberapa teman lamanya di Bandung, orang-orang yang ia kenal baik dari masa mudanya, untuk membantu menggerebek. Menjelang malam, belasan orang berkumpul di dekat gang tersebut. Mereka bergerak pelan memastikan tidak ada yang kabur. Dari kejauhan, terdengar suara musik keras dan tawa yang tidak asing bagi warga sekitar. Rudi memberi isyarat dan mereka mendekat. Begitu pintu rumah kosong itu didobrak,
Pemandangan yang terlihat adalah 5 pria sedang duduk melingkar. Botol-botol miras berserakan di lantai dan asap rokok memenuhi ruangan. Para pelaku kaget, beberapa mencoba lari, namun segera terpojok. Warga langsung mengajar mereka tanpa ampun, pukulan, tendangan, dan benturan kayu menghantam tubuh para pelaku bertubi-tubi. Rudy memegang kerah baju pria yang memimpin aksi terhadap Mira, menatap matanya tajam. "Ini buat adik saya, dasar bajingan," teriaknya, lalu menghantamkan tinju ke wajah pria itu berulang kali. Beberapa warga lain menahan 2 pelaku yang mencoba menyerang balik, lalu memukul mereka hingga tersungkur. Pemimpin kelompok itu masih mencoba melawan. Meski tubuhnya sudah lemah, Rudy dengan amarah yang sudah memuncak menjatuhkannya ke lantai dan menghantamkan lututnya ke perut pria itu. Ia lalu menarik paksa kaki pemimpin tersebut, menendang keras bagian kelaminnya berkali-kali hingga pria itu menjerit melengking. Suara jeritan itu terdengar nyaring, membuat suasana hening sesaat sebelum kembali pecah oleh amukan warga. Satu persatu Rudy melakukan hal yang sama pada 4 pelaku lainnya. Tidak ada satupun yang mampu berdiri lagi setelahnya. Polisi akhirnya datang setelah mendapat laporan keributan. Melihat para pelaku sudah babak belur dan nyaris tak sadarkan diri, mereka langsung memborgol dan membawa ke mobil patroli. Beberapa warga sempat bersorak lega, sementara Rudy, ia berdiri terengah-engah. Tangannya masih bergetar. Arman mendekat, menepuk baunya pelan. "Sudah, mereka akan menerima balasannya di penjara." Keesokan harinya, berita penangkapan 5 pria pelaku kekerasan terhadap seorang pembantu rumah tangga di Bandung tersebar di media sosial. Disebutkan bahwa mereka mengalami luka parah di bagian vital akibat amukan warga dan kini menjalani perawatan di rumah sakit tahanan sebelum proses hukum dimulai. Di rumah sakit itu, Mira mulai sadar. Ia menatap sekitar dengan pandangan bingung, lalu melihat Rudy berdiri di samping ranjangnya. Air mata langsung mengalir dari sudut matanya. "Kak, kamu aman sekarang. Mereka sudah ditangkap. Gak ada yang akan ganggu kamu lagi, Mira," jawab Rudy menggenggam tangan adiknya. Mira menutup mata mencoba mencerna kata-kata itu. Meski trauma masih membekas, setidaknya ia tahu bahwa orang-orang yang menghancurkan hidupnya sudah mendapatkan balasan setimpal. Ratna yang akhirnya datang menjenguk hanya berdiri di pojok ruangan tanpa banyak bicara. Arman yang duduk di kursi dekat ranjang, ia tersenyum tipis, merasa lega walau masih menyimpan kemarahan terhadap kejadian ini. Hari berganti, proses hukum berjalan. Kelima pelaku resmi dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun. Di ruang sidang, mereka terlihat pucat, beberapa masih berjalan terpincang. Rudy duduk di bangku penonton menatap mereka tanpa rasa kasihan. Dalam hati, ia tahu mereka sudah merasakan penderitaan yang sepadan dengan yang mereka berikan pada adiknya. Beberapa bulan kemudian, Mira pulih secara fisik meski masih menjalani konseling untuk mengatasi traumanya. Ia memutuskan pulang ke kampung, ditemani Rudy. Setibanya di rumah, ia disambut pelukan hangat ibunya yang tak henti menangis. Ayahnya menepuk bahu Rudy mengucapkan terima kasih karena telah menjaga kehormatan keluarga. Malam itu di kampung, suara jangkrik mengisi keheningan. Mira duduk di beranda rumah, menatap langit gelap tanpa bulan. Rudy duduk di sampingnya, diam saja. Dalam hati Mira tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tapi setidaknya ia tak lagi dihantui oleh bayangan 5 pria itu. Mereka kini meringkuk di balik jeruji besi, menyesali perbuatan mereka, sementara luka di hatinya perlahan mulai sembuh. Bu Ratna dan juga Dimas, kedua orang yang dulu sering menyusahkan, kini meminta maaf dan ingin memberikan sedikit bantuan kepada Mira sebagai tanda terima kasih telah menjaga anaknya dan juga keluarganya. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran.
Tentunya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.